adik-adik, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk beribadah di rumah. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita dimulai, kita berdoa dulu yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini, sehingga kami diizinkan untuk boleh beribadah. Kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat
kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang boleh kami terima sehingga kami sudah memuji Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau menyiapkan hati, pikiran, telinga kami agar kami bisa menerima cerita Tuhan dan juga bisa melakukannya di kehidupan kami. Ya Bapa, pimpin hamba-Mu untuk bercerita tentang firman-Mu agar kami
bisa menerima hikmat seperti yang Tuhan mau. Ya Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana? Ada yang ingat gak cerita minggu lalu itu tentang siapa ya? Lupa ya? Kalau gitu kakak kasih clue. Yang cerita minggu lalu adalah Kak Andi. Kak Andi itu clue yang kedua ya. Kak Andi itu cerita tentang seorang anak. Nah, kira-kira apa ya? Coba diingat-ingat deh. Bener adik-adik. Minggu lalu Kak Andi bercerita tentang seorang anak yang bernama Daud. Daud menjadi seorang gembala domba. Nah adik-adik, minggu lalu ketika Kak Andi selesai bercerita dan juga adik-adik juga sudah selesai beribadah, kakak itu mendapat sebuah telepon. Teleponnya dari dia seorang anak kenalan kakak. Dia telepon gini sama kakak, "Kalian, aku seneng deh denger ceritanya Kak Andi minggu lalu," katanya gitu. Terus dia langsung teringat sama cerita yang dia juga pernah dengar. Terus dia bilang gini, "Kalian, aku mau dong minggu depan kalau aku yang cerita juga, boleh nggak Kak?" Nah untuk itu kakak mau panggilin teman kakak ini untuk dikenalin ke adik-adik semua. Kira-kira adik-adik mau nggak kenalan sama teman kakak? Mau ya? Namanya Joanna, tapi adik-adik bisa panggil dia Jona. Kakak panggil yuk, Jona. Jona. Coba panggil yuk bareng-bareng. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jona. Jona. Halo teman-teman. Nah, ini dia Jona. Halo juga kalian. Kenalin, namaku itu Joanna. Biasa dipanggil Jona. Sekarang adik-adik dengerin ya ceritanya dari Jona. Kakak tinggal dulu gak apa-apa ya. Tapi tenang aja adik-adik, kakak gak pergi jauh. Kakak masih ada di sebelahnya Jona. Oke? Aku ini sebenarnya anaknya pemalu. Tapi ketika minggu lalu aku dengar cerita dari Kak Andi tentang Daud yang menjadi seorang gembala domba, aku itu langsung teringat sama cerita tentang Daud juga, tapi yang pernah diceritakan oleh papaku teman-teman. Makanya saat ini aku mau membagikan cerita itu kepada teman-teman semua. Makanya aku minta kepada kalian langsung, "Kak, aku mau Kak bagikan cerita yang sama tentang Daud kepada teman-teman." Teman-teman mau ya dengarkan ceritaku? Biar aku juga senang ceritanya lagi. Jadi, ketika Daud menjadi seorang gembala domba, bangsa Israel sedang mengalami kesulitan teman-teman. Pada saat itu, Raja Israel yaitu Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Akhirnya banyak sekali penderitaan yang harus dialami oleh bangsa Israel. Karena itu Tuhan meminta kepada Nabi Samuel untuk menggantikan Raja Saul dengan raja yang baru. Tapi teman-teman, Nabi Samuel merasa takut. Tahu gak kenapa teman-teman? Karena Nabi Samuel itu merasa khawatir kalau Raja Saul menjadi marah. Juga Raja Saul tidak suka kalau ia digantikan.
Samuel takut. Nabi Samuel bilang sama Tuhan, teman-teman. Dia berdoa dan dia bilang begini, Tuhan, bagaimana kalau misalnya Raja Saul tahu kalau ia akan digantikan? Nanti aku dihukum. Aku kan tidak tahu harus apa. Nah, pada saat itu teman-teman, Tuhan berkata, Samuel, jangan takut karena aku menyertaimu. Samuel, kamu pergi saja ke rumahnya saudara yang bernama Isai. Katakan pada mereka kalau aku mau memberkati Isai dan juga seluruh keluargamu. Tidak hanya keluargamu, tapi juga tetangga-tetanggamu, saudara-saudaramu, semua yang ada di lingkungan rumahmu, aku akan memberkatinya. Nah, karena Tuhan mau menyertai Samuel, Nabi Samuel segera menuju ke rumahnya Isai. Sesampainya di rumahnya Isai, semua orang berkumpul pada Samuel. Ya Nabi Samuel yang sangat diberkati Tuhan, kenapa mau ke kota kami? Apakah akan ada sebuah peristiwa besar karena Nabi akan datang ke sini? Nabi Samuel menjawab, ya, aku mau memberkati keluarga Isai dan juga memberkati kota ini. Oleh karena itu, aku mau bertemu Isai dengan anak-anaknya. Wah, mendengar itu teman-teman, papaku bilang kalau Isai itu senang sekali. Lalu ia memanggil semua anak-anaknya, semua keluarganya, dan seisi rumahnya dipanggil. Isai itu punya 8 anak loh. Wow, banyak sekali ya. Aku saja cuman punya 2 kakak, sedangkan Isai punya 8 anak. Artinya Daud punya 7 orang kakak. Saat itu ketika semua dipanggil, anaknya satu persatu muncul teman-teman. Ketika itu Samuel belum pernah sama sekali bertemu dengan Daud. Oleh karena itu Samuel tidak tahu siapa sih sebetulnya yang akan menggantikan Raja Saul, karena yang tahu hanya Tuhan. Ketika yang muncul anak pertama itu bernama Eliab. Tubuhnya gegap sekali, tubuhnya tinggi, besar, kuat, gagah perkasa. Nabi Samuel melihat Eliab pertama kali langsung berpikir kalau ternyata raja penggantinya sangat tampan, sangat kuat. Tapi teman-teman, Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, bukan Eliab orangnya. Lalu Isai menunjuk dan juga mengenalkan Ebinadab, anak kedua Isai, kepada Samuel. Sama teman-teman, ternyata tiba-tiba Tuhan berkata, bukan dia. Satu persatu dikenalkan semuanya kepada Isai. Tuhan tetap bilang sampai anak yang ke-7. Tuhan bilang, bukan mereka semua. Lalu Samuel nanya, siapa Tuhan? Lalu Samuel bertanya kepada Isai, Isai, apa kamu masih punya anak lagi? Lalu Isai menjawab gini, oh, aku ingat, anakku Daud masih menggembalakan domba. Karena Nabi Samuel tiba-tiba datang ke rumah, aku lupa untuk memanggilnya. Lalu segera Isai memanggil Daud. Teman-teman, ketika Daud muncul, badannya kecil, tidak setinggi kakak-kakaknya. Tapi teman-teman, Tuhan berkata begini, Samuel, aku tidak melihat seperti yang dilihat manusia. Aku melihat hati Daud mengasihi aku lebih dari apapun. Oleh sebab itu aku akan memilihnya
menjadi seorang raja. Engkau harus mengurapi dia menjadi seorang raja. Wah, keren banget ya. Padahal Daud badannya kecil dan dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang gembala. Tetapi dia sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi seorang raja. Aku langsung belajar dari Daud. Kalau walaupun aku kecil, suaraku jelek, aku belum bisa apa-apa, tapi aku percaya kalau Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang hebat buat aku. Karena apa? Karena Tuhan tahu hatiku mengasihi Tuhan. Begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau, yuk kita ketemu lagi sama kalian, kita tanyakan apa sih maksud dari cerita Tuhan ini? Kalian, gimana ini Kak? Ayo dong Kak jelasin. Nah adik-adik, gimana ceritanya Jona? Menarik ya. Seperti permintaannya Jona, kakak akan sedikit menjelaskan cerita dari yang sudah disampaikan oleh Jona. Jadi adik-adik, cerita yang sudah disampaikan oleh Jona ini sebenarnya punya judul Daud dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Inti dari ceritanya Jona ini adalah walaupun Daud ini adalah seorang anak kecil yang belum bisa apa-apa di mata orang lain, tapi Tuhan melihat hatinya Daud. Daud ini mengasihi Tuhan apa adanya. Daud ini mengasihi Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia. Tapi adik-adik ingat, karena adik-adik ini mengasihi Tuhan, mengasihi Allah Bapa, Allah melihat hatinya adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh khawatir. Karena Tuhan sedang menyiapkan rencana yang besar sekali. Syaratnya apa? Mau mendengar firman Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk adik-adik. Taat kepada mama papa, mau rajin belajar, rajin berdoa kepada Tuhan, sering berbicara pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu juga sama. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan ya. Yuk, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita bisa membuka di kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Kakak baca ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuh adik-adik, jadi ini bukan cuma sekedar cerita, tapi ini adalah perintah Tuhan. Ini juga adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan melihat hati adik-adik dan Tuhan akan merencanakan hal yang besar untuk adik-adik. Tuhan sedang melakukan yang terbaik untuk adik-adik. Saat ini kakak mau ajak adik-adik untuk meresponi firman Tuhan ini. Namun sebelum kita meresponi firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, kita responi firman Tuhan dengan lagu ini ya. Jangan lupa ada gerakannya, oke? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya,
adik-adik, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa, mengikuti kakak di dalam hati adik-adik masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah melihat hati kami. Tuhan mengenal kami hingga hal yang terkecil sekalipun. Walau kami masih anak-anak, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyiapkan hal yang besar untuk kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan tahu bahwa kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ya Bapa, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Bapa yang menyembuhkan mereka. Bapa, walau kami tidak ada bersama mereka, kami percaya Bapa selalu bersama-sama dengan teman-teman kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan selesai dulu. Minggu ini kita juga masih punya tugas. Wah, pasti kalau udah sebut tugas, adik-adik langsung deg-degan. Tenang adik-adik, tugasnya mudah sekali. Masih sama seperti minggu lalu, tugasnya adalah ayat hafalan. Dan kakak mau mengajak adik-adik mengingat kembali gerakannya seperti apa. Kita ucap bareng-bareng yuk. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi ya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Shalom.